wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun kita, yang telah memberikan rahmat pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di yaumul akhir nanti selalu kita nantikan syafaatnya. Jamaah subuh rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging juga selama 40 hari. Kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Setelah 120 hari di dalam kandungan, maka ditetapkanlah rizki, ajal, amal, dan kecelakaan atau kebahagiaan. Ajal dan rizki selalu berdampingan. Terputus rizkinya, tibalah ajalnya. Tidak perlu kita khawatirkan bahwa rizki dan ajal itu tidak akan pernah tertukar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Walikulli ummatin ajalu fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal, mempunyai batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Jamaah subuh rahimakumullah, disebutkan dalam tafsir Kementerian Agama bahwa ayat ini menjelaskan bahwa tiap-tiap umat atau bangsa itu ada ketentuan yang disebut ajalnya, yaitu batas waktu tertentu untuk maju atau mundur, jaya atau hancur. Yang menentukan ialah Allah sesuai dengan sunnahnya dan kehendaknya. Maka jika telah tiba waktunya, maka terputuslah segala urusan dengan dunia. Ketika ajal tiba, tidak dapat ditunda atau dimajukan walaupun sesaat. Maka itulah ketika kematian mendatangi kita, jasad kita akan busuk dan hancur.
Kematian yang melanda kita tidaklah membuat dunia ini bersedih. Alam tidak akan berhenti berputar, dan perekonomian tidaklah akan hancur. Semua tetap berjalan seperti biasa. Namun, akibat kematian yang melanda kita mengakibatkan beralihnya kepemilikan yang semula milik kita akan berpindah menjadi milik orang lain. Harta kita akan berpindah tangan kepada ahli waris. Pekerjaan serta jabatan kita akan digantikan oleh orang lain. Sementara kita akan dihisap dan diminta pertanggungjawaban atas segala amal hingga hal yang terkecil sekalipun. Jamaah subuh rahimakumullah, karena itu kita jangan pernah tertipu oleh kehidupan di dunia ini. Tidak ada satupun yang kekal dalam kehidupan ini. Semua merupakan senda gurau, permainan, dan tipu daya belaka. Dan apa yang dilakukan di dunia ini akan dipertanyakan. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan dunia yang bagi orang-orang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Kemudian di ayat yang lain, dalam surat Muhammad ayat yang ke-36, Allah juga berfirman, Innamal hayatud dunya laibu walahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wala yas'alukum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kelengahan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jamaah rahimakumullah, apa yang mesti kita siapkan untuk menghadapi hal ini? Ini adalah merupakan kenyataan yang bakal terjadi pada setiap diri kita dan makhluk hidup yang lain. Hal ini mesti menjadi perhatian serta renungan bagi kita semua. Sudahkah kita cek semua ibadah kita? Sudahkah kita cek semua amal soleh dan sedekah kita? Dan sudahkah kita mengintrospeksi diri dan atas semua kelakuan kita? Semoga kita semua selalu menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan selamat di akhirat. Namun jika tidak, maka ingatlah terhadap peringatan yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minnas solihin. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan akan termasuk orang-orang yang soleh. Maka sekitar itu keluarlah perkataan mereka yang menyesal. Ya Allah, jika Engkau
tunda ajalku sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah. Maka sebelum perkataan-perkataan seperti itu, perkataan-perkataan penyesalan kita ucapkan, maka mari memanfaatkan waktu yang masih diberikan kepada kita untuk senantiasa bertobat, untuk senantiasa beribadah, untuk bersedekah dan melakukan kebaikan sebelum ajal menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.